Saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali di channel Dr. Sonang Sitohan, edisi Manajemen Produktivitas dan Kualitas Kehidupan Kerja dengan topik Etos Kerja dan Change Mindset di Perusahaan Industri. Namun saudara-saudara sekalian, seperti biasanya, sebelum memulai pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi dan lonceng agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya dari channel ini. Latar belakang: bagi setiap pemimpin perusahaan multinasional corporation, etos kerja yang handal dari setiap karyawan ataupun para pekerja merupakan komponen penting yang sangat dihargai. Etos kerja menunjukkan pada nilai-nilai yang berkaitan dengan adanya peningkatan kemampuan kerja dan membantu memposisikan diri pada para pekerja untuk peluang kerja yang lebih baik. Etos kerja adalah sikap, tekad, dan dedikasi terhadap pekerjaan. Mereka yang memiliki etos kerja yang kuat akan menempatkan nilai tinggi pada kesuksesan profesional. Saudara-saudara sekalian, mereka menunjukkan prinsip-prinsip moral yang menjadikan dirinya sebagai karyawan yang luar biasa dalam posisi apapun. Selain itu, seseorang yang memiliki etos kerja baik dapat memiliki gaya hidup yang ideal, dapat meningkatkan kemampuan diri, dan dapat memberikan dampak yang baik bagi lingkungan sekitarnya. Saudara-saudara sekalian, keyakinan yang dimiliki seseorang dalam melakukan sesuatu hal dengan tekad untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Etos kerja merupakan semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Oleh karenanya, dengan memiliki sikap di dalam dunia kerja sangat penting karena mencerminkan kualitas diri dari seseorang. Mendorong seseorang untuk memiliki motivasi kerja juga bisa menjadi pribadi yang mempengaruhi lingkungan di sekitar. Saudara-saudara sekalian, yang terjadi di setiap perusahaan adalah seseorang yang menyadari bahwa pekerjaan adalah bagian penting sehingga membutuhkan kerja keras dan karakter yang kuat. Dalam dunia kerja, para pekerja dengan etos kerja yang sangat baik sering dianggap sebagai orang yang dapat diandalkan, berdedikasi, disiplin, dan dapat meningkatkan kualitas diri. Mari kita lihat secara morfologis etos kerja. Job etik atau etika profesional berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata ethos, yang berarti suatu kehendak atau kebiasaan baik yang tetap. Yang pertama kali menggunakan kata-kata itu adalah seorang filosof Yunani yang bernama Aristoteles. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika atau moral adalah ajaran tentang baik dan buruk mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Menurut Bethnes, etika adalah nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam mengatur tingkah lakunya. Dari pengertian di atas, saudara-saudara, dapat disimpulkan bahwa etika merupakan ajaran baik dan buruk tentang perbuatan dan tingkah laku atau akhlak. Tentunya saudara-saudara sekalian, mengapa ini perlu dimiliki oleh para karyawan? Maka akan tegas karyawan yang menunjukkan motivasi dalam bekerja ini juga digambarkan oleh etikanya dalam menghadapi setiap kegiatan yang ada di perusahaan tersebut. Saudara-saudara sekalian, Gray Kosen 298 mendefinisikan moral kerja mengacu pada sikap-sikap karyawan atau pekerja, baik terhadap organisasi-organisasi yang mempekerjakan mereka maupun terhadap faktor-faktor pekerjaan yang khas seperti supervisi sesama karyawan dan rangsangan-rangsangan keuangan. Ini dapat dianggap berasal dari baik individu maupun kelompok yang merupakan bagian di mana karyawan berada. Sebagaimana kata William K. Davis tahun 1993, menghubungkan moral kerja dengan quality of work-life effort. Menurutnya, moral kerja bermanfaat dan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan yang erat kaitannya dengan usaha membina relasi antar pekerja, komunikasi informal dan non-formal, membentuk disiplin serta konseling. Nah, dari sejumlah pengertian yang datang saudara-saudara sekalian, seperti yang saya katakan tadi, secara morfologis terlihat bahwa moral kerja adalah suatu predisposisi yang mempengaruhi kemauan, perasaan, dan pikiran untuk bekerja dan berupaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Moral kerja dapat dilihat dalam kaitannya dengan moral individual dan moral kelompok.
moral individual berarti semangat individu untuk menyumbangkan tenaga maupun pikirannya dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Sedangkan moral kerja kelompok berarti semangat kerja dari kelompok secara bersama-sama untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran guna mencapai tujuan bersama. Yang penting adalah semuanya bermuara pada eksistensi daripada perusahaan tersebut. Saudara-saudara sekalian, change mindset sering kita mendengarkan, ya, if you want to be successful, please change your mindset. Pola pikir, rubahlah kawan. Kalau kamu mau ingin maju, kamu harus rubah pola pikirmu itu. Jangan kamu hanya berpikiran dari pikiran sendiri, tetapi lihat dari beberapa sudut pandang supaya kamu berhasil. Itu sering kita dengar pada saat kita melakukan pekerjaan di dalam suatu pekerjaan. Change mindset. Sepanjang perkembangan global, tanpa sadar perubahan-perubahan terjadi setiap saat. Perubahan ini, saudara-saudara sekalian, tidak dilakukan melalui sebuah perencanaan, namun bisa juga terjadi secara alami atau tidak disadari, karena menjadi bagian dari mekanisme untuk bertahan dalam menghadapi perubahan. Dalam konteks pekerjaan, perubahan juga terjadi. Organisasi untuk dapat bertahan dan berkembang sesuai visinya di tengah persaingan global, mau tak mau harus melakukan perubahan. Perubahan yang dilakukan bisa bersifat incremental atau malah radikal, ya. Sebagai konsekuensi dari perubahan yang dilakukan organisasi, saudara-saudara sekalian, maka terjadi penyesuaian hal sebagai berikut. 1. Kebijakan, aturan main, produk baru, layanan dan proses kerja. Karyawan atau pekerjalah yang akan terkena dampak secara langsung untuk ikut melakukan perubahan tersebut. Nah, saudara-saudara sekalian, para pekerja dituntut untuk dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan organisasi ini. Namun, kenyataannya ada juga karyawan atau pekerja yang resisten atau menentang perubahan. Banyak alasan yang muncul dari situasi ini seperti akan kehilangan otoritas, sudah merasa nyaman dengan kondisi saat ini, akan kehilangan sesuatu yang mempengaruhi secara finansial dan lain-lain. Maka saudara-saudara sekalian perlu untuk menyadari pentingnya perubahan sudut pandang atau persepsi menuju proses berpikir positif. Change to positive mindset. Saudara-saudara sekalian, pentingnya etos kerja bagi seorang pekerjaan karyawan atau sering juga dalam perusahaan-perusahaan seperti perusahaan multinasional corporation. Yang pertama, etos kerja dapat membantu seseorang dalam mencapai kesuksesan. Menurut corporate trainer Dana Brownlee mengungkapkan bahwa tekad dan ketabahan menjadi lebih penting dari kecerdasan, bakat, hingga tingkat keterampilan dalam menentukan keberhasilan seseorang. Brownlee menyatakan etos kerja adalah suatu yang dapat dikendalikan oleh seseorang. Pasalnya, seseorang dapat menentukan dirinya sendiri akan berusaha maksimal dalam pekerjaannya atau sekedar mengikuti arus tanpa tahu yang dimaksud. Ya, saudara-saudara sekalian, sering kita temukan pada saat kita bekerja, bawahan kita, kerjakan ini, nanti yang dikerjakan hanya itu, kerjakan itu, yang dikerjakan hanya itu, kerjakan tapi dia tidak mau mengembangkan. Saya diperintah oleh atasan saya untuk mengerjakan ini, tentu ada maksudnya, arahnya kemana, dikembangkan. Nah, ini adalah sesuatu yang harus dipahami. Dengan adanya tadi program mindset, bagaimana seseorang itu bisa merubah pikirannya dan bekerja secara otomatis sesuai dengan keinginan daripada perusahaan. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, karyawan dengan etos kerja yang baik ternyata dapat menciptakan lingkungan kerja positif. Sikap tanggung jawab dalam bekerja dapat mempengaruhi kinerja rekan kerja, bahkan atasan, sehingga berdampak pada etos kerja yang baik. Etos kerja yang baik akan berdampak pada secara menyeluruh para manusia yang ada di dalam suatu organisasi, mulai daripada yang paling bawah hingga paling atas, itu mengarah kepada build of work exit untuk eksistensi perusahaan. Nah, saudara-saudara sekalian, cara meningkatkan etos kerja pada pekerja. Yang pertama, pekerja menempatkan diri sebagai duta atau orang yang membawa citra perusahaan.
Ya, jika Anda menempatkan diri sebagai bagian dari perusahaan, tentunya Anda akan membawa atau mampu menempatkan diri sesuai dengan posisimu. Anda akan berperilaku sesuai dengan citra profesionalitas perusahaan. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, utamakan tanggung jawab dan profesional dalam bekerja. Skala prioritas jadi hal utama. Anda bisa memulai pekerjaan yang menjadi kewajiban dan tugas pokok. Menjalankan sikap profesional menjadi bibit untuk menumbuhkan etos kerja dalam diri. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, memiliki kemauan untuk berkembang. Jika ingin meningkatkan etos kerja, tentu rasa penasaran dan haus akan pengembangan kapasitas sangat besar dalam diri. Anda bisa mencari mentor atau orang yang bisa melatih diri untuk meningkatkan kapasitas. Yang keempat, saudara-saudara sekalian, evaluasi kinerja, evaluasi diri terhadap pekerjaan yang dilakukan dapat menjadi pembelajaran untuk perbaikan diri. Kekurangan yang ada pada diri pun diperbaiki dan dijadikan tantangan untuk menjadi lebih baik. Yang kelima, saudara-saudara sekalian, respek terhadap orang lain. Melatih respek dengan orang lain dapat memunculkan hubungan baik. Bisa dimulai dengan bekerja sama dan menghargai suatu yang lain. Yang keenam, saudara-saudara sekalian, yang perlu kita pahami, disiplin dalam menggunakan waktu. Orang dengan etos kerja tinggi akan selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Nah, mereka selalu time is money, itu yang menjadi pedoman. Mereka akan disiplin dalam berperilaku termasuk dengan waktu. Orang tersebut akan tidak menunda suatu pekerjaan yang menjadi tugasnya. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, mengurangi suatu hambatan yang akan menjadi penghalang dalam pekerjaan, menumbuhkan etos kerja dalam diri. Tentu Anda mengetahui hal-hal yang mampu menghambat kinerja. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, Anda bisa mengurangi risiko pekerjaan terganggu dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Penting untuk perusahaan meningkatkan kualitas karyawan atau pekerja. Selain dengan meningkatkan etos kerja, Anda juga dapat memberikan pelatihan berbasis LMS ruang kerja. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha besar di dunia dewasa ini. Saudara-saudara sekalian, contoh etos kerja dalam perusahaan perlu kita pahami ya, saudara-saudara sekalian ya. Dalam setiap perusahaan terdapat banyak sikap etos kerja. Berikut beberapa contoh etos kerja dalam perusahaan. Yang pertama, berpakaian rapi atau menyesuaikan aturan masing-masing perusahaan. Yang kedua, berbicara dengan bijak dengan atasan maupun rekan kerja. Yang ketiga, saudara, tanggung jawab terhadap tugas atau pekerjaan. Dan yang keempat, menghargai perbedaan pendapat. Dan yang kelima, berintegritas terhadap pekerjaan. Saudara-saudara sekalian, memiliki karyawan dengan etos kerja tinggi begitu menguntungkan bagi dirinya maupun bagi perusahaan atau organisasi di mana yang bersangkutan bekerja. Karir pekerja akan mendapat peluang besar untuk menjadi sukses karena kemampuannya. Pemimpin pun merasa tertarik dengan semangat juang dan tanggung jawab para karyawan dengan etos kerja tinggi. Kinerja karyawan yang baik tentunya akan berpengaruh pula terhadap kemajuan ataupun eksistensi perusahaan. Saudara-saudara sekalian, yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Draft Consensus tahun 1998 mengemukakan jumlah faktor yang berpengaruh ya moral kerja, yaitu yang pertama, organisasi itu sendiri. Yang kedua, kegiatan-kegiatan ketika bekerja maupun setelah selesai bekerja. Yang ketiga, sifat pekerjaan. Keempat, saudara-saudara sekalian, teman-teman sejawat mereka. Yang kelima, kepemimpinan atasan. Yang keenam, penerapan aturan. Dan yang ketujuh, konsep. Dan yang terakhir adalah pemenuhan kebutuhan pribadi. Tentunya faktor lain yang mempengaruhi etos kerja menurut beberapa ahli ya, seperti kita ketahui juga termasuk agama, budaya, sosial politik, kondisi lingkungan atau geografis, pendidikan, struktur ekonomi, motivasi intrinsik individu. Saudara-saudara sekalian, ciri-ciri pekerja yang memiliki etos kerja. Seseorang yang memiliki etos kerja akan terlihat pada sikap dan tingkah lakunya dalam bekerja, sebagaimana tadi saya sampaikan pada latar belakang masalah yang di atas. Berikut ini adalah beberapa ciri khas etos kerja sebagai berikut. Yang pertama, etos kerja yang tinggi, kecanduan terhadap waktu. Yang kedua, memiliki moral yang bersih, ikhlas. Yang ketiga, memiliki kejujuran. Yang keempat, saudara-saudara, memiliki komitmen. Dan yang kelima, kuat pendirian, konsisten. Terkait dengan etos kerja yang rendah,
Nah, perlu kita ketahui kalau tadi ya yang beretos kerja tinggi, maka bagaimana sih yang etos kerja rendah? Satu, suka mengulur-ulur waktu. Yang kedua, mengerjakan sesuatu karena mengharapkan imbalan. Dan yang ketiga, tidak jujur saudara-saudara sekalian. Keempat, tidak punya komitmen atau inisiatif. Dan yang kelima, mudah berubah-ubah, tidak tegas terhadap pilihannya. Nah, etos kerja orang Jepang. Kita telah memahami tadi etos kerja yang tinggi, yang rendah. Nah, kita lihat kenapa orang Jepang ya, karena orang Jepang yang selalu komitmen. Mereka selalu komit bagaimana pekerjaan dilakukan dengan baik agar memberikan dampak positif ataupun laba terhadap organisasi di mana mereka bekerja. Yang pertama, Bushido. Semangat Bushido tampaknya betul-betul tatanan dalam diri masyarakat Jepang. Dalam tradisi Jepang tempo dulu, Bushido adalah semangat yang mengangkat kode etik kepahlawanan golongan samurai. Bushido sendiri dimaknai sebagai sikap rela mati demi negara atau kerajaan dan kaisar. Bushido berasal dari kata bushi dan do. Bushi trilia, militer atau tentara, sedangkan do artinya jalan atau cara. Dengan demikian, Bushido berarti cara militer, jalan militer atau ala militer. Nah, saudara-saudara sekalian, kita tidak dijelaskan pun sedetail mungkin itu. Kalau kita terbayang dengan militer, jalan aja diatur kok, drop, siap. Nah, itu kan bisa kita bayangkan. Nah, semangat Bushido adalah semangat yang dimiliki bangsa Jepang dalam melakukan setiap pekerjaannya seperti semangat militer. Kedisiplinan adalah hal yang sangat diutamakan untuk menciptakan etos kerja dalam manajemen perusahaan Jepang. Filosofi Bushido selalu diterapkan dalam setiap kinerja perusahaan. Bushido memberikan semangat tentang menyerah dan berusaha keras dalam pencapaian tujuan. Semangat Bushido melahirkan rasa nasionalisme yang begitu besar, yakni perlindungan negara kepada warga negaranya, dan demikian pula sebaliknya. Nasionalisme ini kemudian mempererat kerjasama antar perusahaan Jepang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang pada akhirnya produk-produk Jepang dapat dipasarkan ke seluruh dunia. Dengan semangat Bushido, persaingan antara perusahaan sejenis bukanlah menjadi hambatan bagi mereka, melainkan sebagai tantangan untuk lebih kreatif dalam menciptakan produk-produk baru. Kaizen berasal dari dua kata, yaitu kai yang berarti berkesinambungan dan sen yang berarti perbaikan. Maka secara harfiah, Kaizen memiliki arti perbaikan secara berkelanjutan. Konsep Kaizen pertama kali dicanangkan oleh Dr. W. Edward Deming. Ia adalah seorang ahli survei Amerika yang diminta oleh pemerintah untuk membantu membangun perekonomian Jepang setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Filsafat Kaizen berpandangan bahwa hidup hendaknya selalu fokus pada upaya perbaikan terus-menerus. Jepang merombak industrinya secara berkelanjutan dari hal-hal yang kecil secara menyeluruh pada semua komponen perusahaan. Konsep kedisiplinan dalam melakukan perubahan, seperti dalam salah satu poin Kaizen, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini, merupakan kekuatan besar industri Jepang untuk mengungguli industri lainnya di dunia. Adapun metode Kaizen yang ditemukan di Jepang untuk melakukan perubahan mencakup tiga hal. Pertama, mengubah cara kerja karyawan. Kedua, memperbaiki peralatan dan produk. Yang ketiga, saudara-saudara, memperbaiki prosedur dan cara kerja. Hasil yang cukup mencolok dari industri yang menerapkan Kaizen adalah kemampuan untuk menghilangkan pemborosan dari setiap proses produksi, mulai dari pengadaan barang, pembelian, proses produksi, produk, gerak transportasi, hingga inventaris. Itulah yang menyebabkan perekonomian Jepang kuat. Nah, Kaizen identik dengan siklus planning, doing, checking, acting, atau rencana, periksa, tindakan, atau disebut PDCA. PDCA adalah prinsip dasar untuk memperbaiki secara terus-menerus. Adapun penyebaran dari PDCA adalah sebagai berikut. Planning berarti memahami. Doing tidak mudah seperti yang dilihat. Checking berarti pengecekan. Acting berarti menindaklanjuti apa yang dapat ditemukan selama pengecekan. Nah, saudara-saudara sekalian, prinsip Kaizen berfokus pada pelanggan. Yang kedua,
mengadakan peningkatan terus-menerus. Ya, yang ketiga, mengikuti masalah secara terbuka. Nomor 4, mempromosikan. 5, menciptakan tim kerja, manajemen proyek, memelihara produk hubungan yang benar, mengembangkan disiplin pribadi, memberikan informasi pada semua karyawan, memberikan wewenang pada setiap karyawan. Nah, Genbeit Kudasai, ya, sorry ya, mungkin pronunciasinya kurang pas lidah orang Batak, ya. Genbeit Kudasai. Genbeit Kudasai. Kata-kata ini adalah ungkapan motivasi yang sering diucapkan oleh orang-orang Jepang. Genbeit berasal dari kata ganbaru yang artinya berusaha. Biasanya ungkapan genbate digunakan untuk menyemangati orang yang sedang berjuang, karena ungkapan ini mengandung makna teruslah berusaha sampai tujuan tercapai. Kemudian genshi genbutsu. Secara harfiah, genshi genbutsu berarti go and see the problem. Genshi genbutsu bukan sekedar teori, melainkan lebih menekankan pada praktik di mana seseorang harus melangsungkan dan mendatangkan masalah untuk mengetahui masalah tersebut. Prinsip inilah yang diterapkan oleh Toyota dalam menjalankan proses bisnisnya. Salah satu caranya dengan pergi dan melihat sendiri untuk memahami situasi yang sebenarnya. Kemudian keiretsu, pada dasarnya keiretsu atau pengkongsian merupakan strategi Jepang dalam berbisnis otomotif di seluruh dunia. Caranya, berusaha perusahaan besar otomotif di Jepang memiliki share di perusahaan-perusahaan lain yang merupakan grup atau kelompok perusahaan mereka. Sebagai contoh, di Toyota Group terdapat Toyota Motor Company, Toyota Russo Indonesia, Toyota Engineering, dan lain-lain. Perusahaan besar tersebut kemudian bekerja sama dengan banyak perusahaan lokal di seluruh dunia untuk berproduksi komponen, stamping, dan perakitan. Akan tetapi raw material yang digunakan kebanyakan diimpor dari steel mills Jepang seperti Nippon Steel dan Kawasaki Steel, yang notabene steel producer ini juga memiliki share di Toyota Group. Disinilah letak keiretsu Jepang, di mana mereka akan menomorsatukan raw material yang berasal dari grup mereka sehingga perekonomian mereka tetap bergerak. Yang berikut, piramida keiretsu secara resmi Jinbatsu atau Financial Cliques yang melahirkan keiretsu atau Cooperative Group. Memang benar dilarang saat Jepang diduduki oleh Amerika Serikat. Namun ketika kekuatan ekonomi Jepang mulai ambruk sekitar tahun 60-70-an, Zaibatsu bangkit lagi. Dunia bisnis Jepang kembali membuat pengelompokan seperti yang pernah ada pada masa sebelum perang. Tetapi berbeda dengan Zaibatsu yang lebih jelas, keiretsu bersifat samar-samar selama ini. Para perencana ekonomi atau badan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di negara-negara berkembang sepertinya tidak pernah memeriksa jumlah perusahaan Jepang yang mendukung, yakni perusahaan-perusahaan besar Jepang untuk menghasilkan sebuah produk. Nah, begitu saudara-saudara sekalian. Nah, karakteristik pekerja dengan etos kerja tinggi. Yang pertama, handal dan dapat dipercaya. Yang kedua, berdedikasi. Yang ketiga, disiplin. Produktif dan efisien, integritas, kerjasama, tanggung jawab, profesional. Nah, saudara-saudara sekalian, ciri-ciri etos kerja budaya kerja orang Jepang. Bekerja untuk kesenangan, bukan untuk gaji saja. Tentu saja orang Jepang juga tidak bekerja tanpa gaji atau dengan gaji yang rendah. Tetapi kalau gajinya lumayan, orang Jepang bekerja untuk kesenangan. Jika ditanya, seandainya Anda menjadi milioner dan tidak usah bekerja, Anda berhenti bekerja? Ya, kebanyakan orang Jepang menjawab, saya tidak berhenti, terus bekerja. Bagi orang Jepang, kerja itu seperti permainan yang bermain bersama dengan kawan yang akrab. Biasanya di Jepang, kerja dilakukan oleh satu tim. Kemudian mendewakan langganan. Bisnis adalah perang. Saudara-saudara sekalian, kesimpulan. Etos kerja adalah suara hati yang tulus dan ikhlas dari setiap sumber daya manusia pribadi dan manusia organisasi untuk mau bekerja keras tanpa pamrih dalam memberikan pelayanan terbaik yang lebih kepada setiap orang
tanpa terkecuali. Demikian saudara-saudara sekalian, paparan tentang etos kerja dan change mindset pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat adanya, dan apabila ada yang kurang jelas dapat menghubungi saya melalui channel ini. Sampai bertemu kembali pada edisi berikutnya dengan topik yang berbeda. Terima kasih.